Assalamualaikum Bu Sepen, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Morakitan. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, saya di sini untuk melengkapi tugas saya untuk sebagai CDP 5. Saya akan menanyakan keputusan apa yang telah Ibu sebagai pimpinan tertinggi sini kepala sekolah yang sudah diambil dan sudah dijalankan. Baiklah Bu ya, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Silakan Bu. Ya, baik Pak. Di sini cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema masalah etika atau bujukan moral itu menurut saya tidak serta-merta harus kita tunjuk atau kita tetapkan. Akan tetapi harus kita lakukan proses terlebih dahulu. Seperti contoh tahun-tahun kemarin dampak dari belajar pandemi COVID-19, bahwasanya 2 tahun itu kita pada saat pandemi anak-anak belajar daring dan luring. Pada saat luring dan daring itu ada suatu permasalahan termasuk dilema etika ini terjadi pada siswa kita. Bisa jadi saya contohkan kasusnya terjadi pada anak kelas 9. Anak kelas 9 ini ada 2 kasus, kasus A dan kasus B. Anggap saja anak A dan anak B. Anak A dan anak B ini termasuk menurut saya kasusnya dilema etika atau bujukan moral, di mana pada saat mengidentifikasi permasalahan ini anak tersebut tidak serta-merta kita langsung menunjuk atau memponis kepada siswa kita tersebut, akan tetapi kita harus bekerja sama supaya masalah ini nantinya bisa kita selesaikan dengan baik. Salah satunya contohnya kita harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, guru BK, dan wakil kesiswaan. Nah, dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, dan wakil kesiswaan, kita ambil dokumen-dokumennya. Kita ambil apa kasusnya anak tersebut yang terjadi pada si A dan si B. Nah, setelah itu kita rembukan atau kita musyawarahkan apa yang terjadi pada anak A dan anak B ini. Kita ambil ternyata si anak A dan B ini kasusnya sama. Yang pertama, karena pandemi anak ini malas datang, baik di online maupun offline. Nah, pada proses belajar mengajar. Kemudian masalah tugas, masalah nilainya. Otomatis kalau dia tidak rajin belajar, tidak rajin datang, atau tidak banyak yang tidak hadir, nilainya kurang. Nah, yang di sini sangat berperan adalah guru mata pelajaran. Bagaimana caranya mengadakan pendekatan kepada anak A dan anak B tersebut. Apabila sudah dilakukan pendekatan baik pribadi maupun nantinya secara kedinasan, sudah ada buktinya, sudah kita lakukan prosesnya, ini baru lanjutan ke tahap ke wali kelas. Wali kelas juga seperti itulah prosesnya. Dipanggil secara pribadi dulu, lisan dulu. Kalau sudah secara lisan belum ada perubahan-perubahan, kita panggil walinya. Sekali 2 kali misalnya kita konsultasi dengan walinya. Kalau sudah itu proses kita lakukan, apa yang perlu kita tindak lanjuti dari masalah anak tersebut, baru kembali lagi ke wakil kesiswaan. Sudah ke wakil kesiswaan, rembuk masalah anak tersebut dengan kepala sekolah. Alhamdulillah ini kita lakukan Pak, dari guru, wali kelas, wakil, dan kepala sekolah. Kita lakukan proses tahap demi tahap tanpa adanya dokumen perlu kita bukti, pemanggilan dan sebagainya. Pada kasus anak A dan B ini proses
semuanya sudah dilakukan dari semester 1 sampai ke semester 2. Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun kenyataannya di lapangan pada saat proses itu terjadi kendala-kendala. Wajar kalau kendala-kendala kita hadapi, karena anak-anak zaman sekarang etika dan moralnya itu sangat menurun drastis karena COVID-19 kemarin, Pak. Pendekatan-pendekatan kita juga agak kurang karena proses pembelajaran kita kan secara daring dan luring. Kalau sama tahu kita kemarin kalau luring atau daring, kalau anak-anak nggak punya pulsa kendala. Itu sebagai jadi patokan kepada kita juga. Kalau pada saat pelajaran masa COVID-19 kemarin, kita tidak bisa memaksakan kepada anak harus begini karena kondisi dan situasi yang kita hadapi saat itu tidak bisa kita paksakan dengan anak. Dari sini kita harus mengambil suatu apa itu namanya kebijakan-kebijakan baik nah dari kasus ini menurut saya yang efektif dalam mengambil keputusan itu ya begitulah kita saya sebagai kepala sekolah tidak harus mengambil keputusan secara sendiri karena dalam suatu lembaga misalnya lembaga kita SMP Negeri 1 Moralakitan ini stakeholdernya banyak. Iya benar. Dari anak, guru, wali kelas, komite juga itu harus kita perankan atau kita libatkan dalam mengambil suatu keputusan supaya nantinya keputusan yang kita ambil tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Wah, mantap banget Bu ya jawabannya tadi. Sebenarnya ini sudah diborong oleh Ibu ya. Sebenarnya pertanyaan yang Ibu jelaskan tadi sudah masuk urutan kedua, ketiga dan keempat. Tapi alhamdulillah ya. Tapi Ibu tampaknya sudah menguasai ya. Jelas ini sudah termasuk kasus dilema etika Bu ya. Jadi benar lawan kebenaran. Sekarang yang akan saya tanyakan, selama yang Ibu melakukan hal tersebut, tantangan apa sih yang menjadi penghambat Ibu dalam kasus dilema etika ini? Benar. Tadi sudah saya ungkit sedikit bahwasanya dalam proses pembinaan terhadap kedua anak kasus kita bahas tadi ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Salah satunya tantangannya kan dalam 10 mata pelajaran yang diampu kepada anak-anak. Ada salah satu guru yang pada kasus ini boleh dikatakanlah ngotot, bersikeras bahwasanya pada saat mata pelajaran tidak perlu kita katakan pelajaran mata pelajaran si guru ini tidak mau memberikan solusi-solusi yang untuk bukan dikatakan menguntungkan membantu melancarkan anak ini karena menurut beliau si guru ini dia masih bersikuat atau ngotot mempertahankan bahwa di dalam mata pelajaran dia tetap tidak tuntas walaupun sudah dilakukan proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi. Akan tetapi saya berpedoman kepada kurikulum yang kita buat. Dalam kurikulum tersebut dituangkan bahwasanya ada syarat-syarat kelulusan kepada anak. Kelulusannya itu salah satunya ada di sana kalau anak wajib tuntas mata pelajaran 3 mata pelajaran, boleh tidak tuntas 3 mata pelajaran, terkecuali mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan agama. Kalau ada 3 mata pelajaran itu harus dituntaskan. Maka pada saat itu sebelum menentukan anak ini bisa kita bantu untuk kita luluskan atau tidak,
kita kembali lagi ke forum, kembali lagi ke musyawarah secara bersama. Sekali lagi saya katakan bahwasanya sebagai kepala sekolah itu untuk mengetok palunya saja Pak, akan tetapi hasilnya nanti hasil kita bersama, suara kita bulat bersama. Karena dalam suatu prosesnya kita mendidik anak itu kita sama-sama. Ya, benar. Ya, kita ambil kesepakatan itu secara bersama-sama. Ya. Kalau kesepakatannya toh yang 9 mata pelajaran memberikan peluang kepada anak itu supaya nantinya mungkin karena masa depan anak itu Pak masih sangat panjang. Kalau kita hambat, kalau kita dengan masalah satu mata pelajaran saja dia tidak tuntas, kita hambat dia tidak lulus, kasihan dengan anak itu. Oke lah kalau sekarang dia egonya tinggi, malasnya ada, tapi siapa tahu masa depan anak-anak itu kan berubah, bisa untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah karena kita bersatu, kita ambil keputusan secara bersama-sama tanpa menyampingkan masalah yang kalau kita secara secara bersama-sama sudah mengambil keputusan, oke, dengan catatan apapun hasil dari keputusan itu dokumen harus lengkap. Kalau ada misalnya tuntutan ya mana nilainya ada, mana tugasnya ada, karena sudah melalui proses seperti itu. Tampaknya ini hampir semua dijawab oleh Bu Seven selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rakitan. Ini tampaknya tidak perlu saya tanya lagi, di tempat yang jelas sudah dilaksanakan di tempat. Faktor apa yang mempermudah jelas dibantu oleh guru-guru yang stakeholder tadi Bu. Nah sekarang pertanyaan terakhir Bu. Sebenarnya dengan kejadian ini pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil gitu? Ya, dari pembelajaran ini yang dapat saya ambil, yang pertama itu bahwasanya kerjasama itu sangat diutamakan antara kepala sekolah, wakil, deka, guru, wali murid, komite juga itu sangat memotivasi, mempengaruhi. Terus kalau kita mau mengambil suatu keputusan, sebagai kepala sekolah menurut saya pribadi dalam suatu mengambil keputusan itu tidak serta-merta harus si A benar, si B benar, harus kita analisa dulu tahap demi tahapnya suatu permasalahan. Kalau seperti contoh tadi, kalau kita masih bisa membantu anak tersebut untuk bisa lulus, apa walaupun salahnya? risikonya itu ada. Ya, walaupun risikonya ada, dengan cara bermusyawarah. Jangan sampai misalnya, itu karena memang misalnya itu keluarga saya, kamu wajib ini bantu anak, enggak boleh. Itu balik lagi ke rujukan moral, tapi ini Ibu sudah melaksanakan dilema etika. Ya Bu, terima kasih. Saya sangat bahagia sekali Ibu sudah, bagi saya seorang sekolah yang cerdas ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat berjumpa. Mungkin nanti saya minta bantu lagi dalam wawancara untuk selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Semoga sukses Pak.